Nggak bisa ya.
Pak Alam, izin kita mulai saja ya Pak Alam. Oh iya, baik, silakan dokter, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Senior Manager ICC Region 2, Bapak Alam Syama Paresa, Manager Health Region 2, Dr. Agung Imantioko, serta seluruh peserta Fat Loss dan Fat Gain tahun 2024. Baik, hari ini kita akan menyampaikan technical meeting wellness program yang akan disampaikan oleh ketua panitia kita nantinya. Dan sebelum kita memasuki rangkaian acara, perkenalkan saya Dr. Dias sebagai moderator hari ini yang akan memandu kegiatan kita dalam technical meeting. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembukaan mungkin dari sambutan oleh Bapak Alam Syama Paresa. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, Dokter Dias, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Berkat rahmat dan izinnya hari ini kita bisa berkumpul ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di acara technical meeting untuk rencana launching fat loss dan muscle fitness program kita di tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dari program yang sejenis yang kita sebut wellness program tahun 2023 lalu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Agung, manajer health dan seluruh tim yang terlibat dalam kepanitiaan maupun juga di luar fungsi di luar fungsi medikal yang telah duduk sebagai tim. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan ini saya tidak lama, saya mohon izin untuk menyampaikan saja bahwa kegiatan wellness program ini sebagaimana pada saat kita melaksanakan pembukaan bulan K3 dan di berbagai kesempatan juga Pak Dirut banyak menyampaikan dukungan yang sangat kuat ya kepada kita, para perwira dan mitra kerja untuk bisa terus menjaga kesehatan. Saya kira itu yang selalu clear, yang selalu disampaikan oleh beliau. Ya, cuman sebelumnya ini saya baru aja di WA dibisik-bisik oleh Dokter PD ini. Pak Alam jangan lupa pantun katanya. Jadi saya izin pantun dulu ya teman-teman ya, boleh ya? Jangan lupa cakepnya ya. Boleh Dokter Siap Dias? Pak, Siap. silakan Pak. Nah, ini udah Cakep. cakep. Oke, badan kekar walau mulai menua. Cakep. Cakep. Jangan lupa rajin olahraga. Cakep. Apa kabar hari ini semua teman-teman? Selamat datang di technical meeting fat loss dan muscle fitness program tahun 2024 PT Pertamina Regional 2. Mantap. Ya, pokoknya dipas-pasin aja lah ya. Terima kasih. Iya, ya ini udah jadi budaya kalau kita rapat nih kalau nggak ada pantun nanti katanya disuruh push up katanya Dokter Agung ini. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan saya juga apresiasi yang sebesar-besarnya buat seluruh perwira dan mitra kerja yang telah bergabung
dan saya dapat data ini ternyata luar biasa ya di Regional 2 ataupun yang mengikuti program fat loss dan muscle fitness program kita di tahun ini itu pertama tidak hanya diikuti oleh perwira dan mitra keluarga besar Regional 2 tapi juga ada dari regional lain. Jadi ini ada pertama saya perlu sampaikan nanti detail oleh Pak Dokter Pedi barangkali ada 1.219 peserta kita tahun ini. Alhamdulillah, dan itu kita lihat kalau dari proporsionalnya dari Regional 2 itu 1.200 orang itu dikurang 1.219 itu dikurangi dari luar regional lain itu ada 19, berarti ada 1.200 dari Regional 2 dan 19 orang dari selain Regional 2. Dan kalau kita lihat kantor pusat alhamdulillah cukup banyak ya, ada 108 orang, kemudian zonal total di kantor pusat ada 310, kemudian zona 5-nya ada 208, zona 6-nya 183, zona 7 juga luar biasa nih ada 499, dan ini saya sangat appreciate ya, bahwa animo dan semangat teman-teman dari tahun ke tahun terus meningkat ya dalam rangka menjaga mengikuti program ini yang kita tahu ya ujung-ujungnya kita harap untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Karena saya juga termasuk orang yang sudah sering mendapatkan sempritan dari Dokter Agung dan Dokter Pedi dan juga para teman-teman dokter kita di Regen bahwa saya sudah termasuk obesitas 1 ya kalau nggak salah. Jadi tahun lalu saya nggak sempat ikut meskipun saya dukung, dan tahun ini saya bilang komitmen kepada Dokter Agung dan tim medical. Oke, tahun ini saya pastikan saya akan ikut karena saya pribadi sendiri juga ingin sekali sebagaimana memang seharusnya adalah kita harus mengurangi lemak kita yang ada di tubuh, karena kita tahu lemak ini juga banyak sekali pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh ya, termasuk dia bisa jadi di samping dia menempel di otot kita termasuk perut ya. Kalau saya ini kelihatannya perutnya lah yang di mana lemaknya paling banyak. Tapi juga lemak ini banyak yang berbahaya lagi adalah menempel di saluran darah ya, baik juga mau dalam bentuk kolesterol ataupun dalam bentuk lemak-lemak yang lain. Jadi saya kira itu sangat bisa mengakibatkan risiko hipertensi ataupun juga naudzubillah stroke ya, dan juga jantung. Jadi saya kira sudah sangat valid, clear ya, apabila dokter dan medical kita menyarankan agar kita bisa menurunkan lemak tubuh dan juga sekaligus untuk bisa menaikkan massa dan juga fitness dari otot kita. Karena ternyata dengan melaksanakan program Mass Fitness ini tidak hanya menguatkan otot tapi juga akan menguatkan rangka-rangka kita ya, tulang kita ya. Mungkin teman-teman ingat hadir pada saat kita sharing mengundang Mas Aderai ya. Saya kira banyak sekali ilmu yang kita dapat di sana. Ternyata saya baru tahu menurunkan berat badan paling efektif itu adalah dengan olah beban, angkat beban. Selama ini saya banyak fokus ke lari ataupun aerobik, tapi ternyata itu menurunkan, tapi lebih besar lagi adalah dengan cara beban. Saya kira itu ilmu yang baru, dan saya sendiri komit ya teman-teman, dan juga saya harap teman-teman juga punya motivasi yang kuat. Mari kita coba mencapai target yang diharapkan pada program ini, yang kita tahu pertama adalah menghentikan kebiasaan sedentary ya, kemudian juga kita harapkan dengan program ini kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita, tentunya meningkatkan kebugaran sekaligus juga dan juga memperbaiki performa fisik ya. Karena berat badan yang besar juga tentu mobilitas kita akan cepat terganggu, dan saya juga merasakan itu. Sehingga saya kira dengan mengikuti kualitas program ini, kita semua perwira dan mitra kerja kita bisa mendapatkan tubuh yang jauh lebih sehat lagi, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas secara lebih baik, lebih aktif dan dinamis, dan tentunya akan yang sangat membantu perusahaan adalah bisa meningkatkan produktivitas kerja kita, mengurangi persentase sakit kita hanya karena daya tahan tubuh. Insya Allah saya yakin ya dokter ya, dengan mungkin catatan kunjungan kesehatan karena penyakit-penyakit yang ringan seperti influenza dan sebagainya, saya yakin insya Allah akan menurun dengan meningkatnya kesehatan para perwira. Saya kira teman-teman dari saya itu yang bisa saya sharing, dan saya bangga
bisa menjadi bagian dari seluruh perwira dan mitra kerja Regional 2 dan juga region lain yang hadir sebagai peserta di program fat loss dan juga muscle fitness tahun ini. Saya yakin ini akan sangat bermanfaat buat kita semua dan kita berdoa semoga Allah memberkahi kita dan kita semua bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, biasa saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun lagi, Dr. Dias. Mohon izin, boleh ya? Boleh Pak. Nitip cakepnya teman-teman. Siapa? Hari Minggu ke rumah mantan. Cakep. Tidak lupa membawa kenangan. Lemak kita kurangi, otot kita jaga kesehatan, supaya badan sehat dan kerja yang produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih Pak Alam. Siap. 80.300.000. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Bapak Alam atas sambutannya yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian acara utama kita, yaitu technical meeting yang akan disampaikan oleh Dr. Pedi Hidayat selaku Ketua Wellness Program Region 2. Silakan Dr. Pedi. Terima kasih Dr. Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Alamsyah selaku Senior Manager HSSC Regional 2, Dr. Agung selaku Manager Health Regional 2 dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada acara technical meeting Fat Loss and Muscle Fitness Program tahun 2024. Izin, saya akan menyampaikan technical meeting dengan menyampaikan melalui slide. Izin dan saya tutup kamera dulu ya. Apakah slide saya sudah tampil, Dr. Dias? Baik. Apakah sudah slide, Dok? Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda pada hari ini kita akan membahas mengenai definisi dulu tentang Fat Loss and Muscle Fitness ini, tujuan program, konsep program, timeline, pengelompokan peserta, ketentuan Fat Loss dan Muscle Fitness, serta olahraga yang dimonitor, skor dan hasil akhir yang akan dinilai, serta apresiasi yang akan diberikan kepada peserta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita satukan persepsi dulu bahwa tujuan dari definisi Fat Loss and Muscle Fitness Program ini adalah suatu serangkaian kegiatan yang dirancang agar pekerja dan mitra kerja terbiasa menjalankan pola hidup sehat. Sengaja dibuat 8 bulan setiap kegiatan. Ini tujuannya adalah agar Bapak dan Ibu sekalian para peserta terbiasa menjalankan pola hidup sehat dan dapat memperbaiki performa fisik melalui edukasi, monitoring olahraga, dan pengaturan pola makan. Jadi tujuan kita adalah membiasakan pola hidup sehat selama 8 bulan ini dan nanti akan insya Allah dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya. Tujuan program kita seperti tadi dijelaskan oleh Pak Alam tadi, kita ingin mengajak kepada para peserta untuk aktif bergerak dan meninggalkan kebiasaan sedentary atau malas bergerak atau mager. Kemudian ingin meningkatkan kualitas kesehatan. Dengan demikian tingkat kebugaran kita pun akan membaik dan hasil akhirnya adalah performa fisik kita menjadi lebih baik. Kita ingin sehat, kemudian menjadi fit. Fit artinya adalah memiliki stamina yang cukup baik dan kemudian performa fisik kita menjadi lebih baik. Dan tujuan akhirnya adalah ingin mencegah penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup atau yang dikenal dengan lifestyle related disease. Konsep program kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Fat Loss Program, di mana para peserta di sini adalah yang memiliki body mass index di atas 25 kg per meter persegi.
Program di sini tujuannya ingin menurunkan berat badan, meningkatkan kebugaran, dan menurunkan angka penyakit metabolik sindrom dan risiko penyakit jantung koroner. Konsep yang kedua adalah muscle fitness, yaitu bagi para peserta yang memiliki berat badan normal dengan body mass index di bawah 25, dan kita pertahankan berat badan normal tersebut, kita tingkatkan kebugarannya dan juga untuk mencegah menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Dan yang ketiga adalah konsep advanced exercise. Ini diperuntukkan untuk para peserta dengan kualitas kebugaran yang tinggi dan tidak diperkenankan kepada peserta yang memiliki kebugaran rendah dan memiliki penyakit komorbid. Di sini akan kita ciptakan tantangan olahraga yang menarik untuk membangun motivasi, variasi dan berkolaborasi, serta untuk memfasilitasi kegiatan olahraga berat agar lebih terkontrol. Yes, Pak. Selama 8 bulan, Pak program Jason? yang akan kita laksanakan Belum ya, adalah besok yang ya? pertama, Senin paling, Pak. yang pertama adalah edukasi. Kami akan mengadakan seminar tentang nutrisi, insya Allah pada bulan Mei sebagai pembukaan bersamaan dengan peresmian fitness center nanti di Regional 2. Kemudian seminar olahraga dan seminar psikologi. Kemudian kita juga akan melakukan monitoring olahraga selama 8 bulan. Monitoring olahraga kategori fat loss dan monitoring olahraga dengan kategori muscle fitness. Dan yang ketiga adalah fat loss intervention. Berdasarkan literatur bahwa BMI di atas 30 kita harus melakukan intervensi farmakologi atau terapi dengan dokter spesialis. Oleh karena itu, grup peserta di grup A1 dan B1 kita akan mendapatkan konsultasi nutrisi oleh spesialis gizi. Untuk pekerja dan untuk mitra kerja kita akan mengadakan forum grup diskusi. Jadi ini untuk mitra kerja kita akan berikan bimbingan khusus ya grup A1 dan B1 secara private ya. Dan yang terakhir adalah konseling bagi peserta fat loss baik yang grup A, B, C dan D yang memiliki faktor komorbid. Nanti kita akan memberikan konseling khusus bersama dokter perusahaan. Jadi selama 8 bulan ini kegiatan besarnya adalah edukasi, monitoring, dan fat loss intervention. Timeline, pendaftaran kita sudah mulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan 31 Januari. Kemudian dilakukan pengukuran dari 1 Januari sampai dengan 14 Februari 2024. Setelah itu dilakukan pengelompokan atau grouping ya, pengelompokan berdasarkan usia, BMI, dan jenis kelamin. Dan kemudian dari tanggal 1 sampai 31 Maret, para peserta yang sudah dikelompokkan dilatih untuk menggunakan aplikasi MapMyRun sebagai alat monitoringnya. Dan hari ini, pada tanggal 26 Maret 2024, kita melakukan technical meeting. Setelah itu, tanggal 1 April kita start melakukan monitoring olahraga, edukasi, dan fat loss intervention sampai dengan tanggal 30 November 2024. Kemudian pada bulan Desember, 1 bulan penuh kita akan melakukan penilaian hasil olahraga dan pengukuran tes kekuatan otot. Dan terakhir di bulan Januari kita akan lakukan apresiasi 2024 dan kick off wellness program 2025. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, saya sampaikan informasi pendaftaran sampai dengan 28 Februari yang lalu, pesertanya terdaftar 1.529 orang. Yaitu 24% dari kantor pusat, 17% dari zona 5, 18% dari zona 6, zona 7 40% dan region lain 2%. Namun setelah dilakukan pengukuran dan hadir ke pengukuran itu tinggal 1.219 orang. Jadi kurang lebih 319 orang itu cancel, tidak mengikuti kegiatan dan telat melakukan pengukuran. Jadi angka ini 1.219 ini diharapkan bisa konsisten selama 8 bulan dengan pencapaian olahraga yang cukup baik harapannya. Tentunya dengan pencapaian skor yang telah ditetapkan oleh panitia. Start jadi 25% dari kantor pusat, 17% dari zona 5, 15% dari zona 6, 41% zona 7 dan region lain 2%. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, dari peserta pendaftar 1.529 itu yang
melakukan pengukuran sebanyak 1.219 orang, 310 cancel. Pengelompokan peserta, setelah pendaftaran dan pengukuran, kami melakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama adalah BMI di atas 25 dan secara global BMI di atas lebih besar sama dengan 25 dan BMI di bawah 25. BMI di atas 25 ini dikatakan dimasukkan ke dalam kelompok fat loss program dan grupnya dipecah lagi menjadi grup A1, A2, A3 dan B1, B2, B3 dengan olahraganya multisport. Jadi untuk fat loss program olahraga apapun dapat kita monitor. Sementara untuk yang BMI di bawah 25 kita masukkan kategori muscle fitness program dan grupnya dipecah menjadi 6, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3. Nanti akan saya jelaskan di belakang pengelompokan A1, A2 ini dan C1, C2 ini. Olahraga untuk muscle fitness itu khusus hanya memonitor strength training, yaitu muscle building. Jadi melatih kekuatan otot ya. Bukan tidak boleh berolahraga lain, tetapi yang kami monitor hanya strength trainingnya saja. Pengelompokan peserta sebagai berikut. Yang dimaksud dengan A1 adalah laki-laki dengan BMI di atas, peserta laki-laki dengan BMI di atas 30, A2 BMI di atas 27 sampai dengan 29,9, dan A3 adalah peserta laki-laki dengan BMI antara 25 sampai 26,9. Untuk wanita, masuk ke dalam grup B1, yaitu BMI di atas 30, B2 BMI 27 sampai 29,9, dan B3 BMI 25 sampai 26,9. Ini masuk ke dalam kategori fat loss program. Sementara untuk grup C dan D, C1 adalah laki-laki di bawah usia 35 tahun dengan BMI di bawah 25. C2 BMI di bawah 25 usia 35 sampai 45. C3 BMI di bawah 25 dengan usia di atas 45 tahun. Sementara D adalah wanita dengan BMI di bawah 25 usia di bawah 35. D2 BMI di bawah 25 usia 35-45 dan D3 BMI di bawah 25 usia di atas 45. Dimasukkan ke dalam kategori muscle fitness program. Kita mengatakan muscle fitness karena yang akan kita latih adalah kekuatan atau kesegaran dari otot, bukan besarnya otot yang akan kita ukur. Ketentuan fat loss program, semua peserta dengan BMI di atas 25 dimasukkan ke fat loss program dan peserta harus memiliki aplikasi MapMyRun sebagai alat monitoringnya. Jenis olahraga yang dimonitor bebas, olahraga apapun bisa kita monitor atau multisport sesuai hobi atau sesuai dengan kemampuan peserta. Pengeluaran energi atau kalori yang menjadi aspek penilaian dalam berolahraga. Pencapaian olahraga dievaluasi setiap tengah bulan dan akhir bulan oleh observer. Jadi setiap tanggal 15 dan tanggal 30, observer akan mengingatkan siapa saja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Jenis olahraga yang dimonitor pada fat loss program bisa melakukan sepeda, bisa yoga, bisa dengan plank atau olahraga statis, bulu tangkis, olahraga permainan, lari, treadmill, cycling indoor cycling, dan ini angkat berat ya. Di sini foto Dr. Niken sengaja saya tampilkan agar teman-teman ibu-ibu jangan khawatir, otot tidak akan membesar karena wanita berbeda hormonnya, jadi tujuannya adalah untuk menguatkan kekuatan otot. Dan kemudian bisa berjalan kaki atau dumbbell. Jadi semua olahraga bisa kita monitor ya. Cara memilih olahraga agar terekod oleh observer. Misalnya peserta fat loss akan berolahraga jalan kaki. Caranya klik MapMyRun-nya yang ada di HP. Kemudian pilih olahraganya. Kemudian klik pilih aktivitas. Kemudian pilih jalan kaki. Kemudian akan ada tanda contreng di situ dan kemudian mulai berolahraga untuk merekam. Bisa juga dikonekkan ke jam tangan yang bisa direkam oleh MapMyRun.
Untuk fat loss program ada A1, A2, A3. A1 dibentuk menjadi 8 grup ya, A1 sampai 8. A2 dari A21 sampai A210. A3, A31 sampai A310. Jadi rata-rata memiliki 8 sampai 10 grup yang dipecah ya, dipecah menjadi lebih kecil lagi. Rata-rata berjumlah 20 orang per grup. Untuk grup B yang wanita, B1 dibagi menjadi 3 grup, B11 sampai B13, B2, B21 sampai B23, dan B3, B31 sampai B3. Jadi rata-rata 3 ya. Dengan jumlah masing-masing rata-rata 20 orang. Ini adalah kategorinya. A1 itu secara total 91 orang, A1 mitra kerja 81 orang. A1 pekerja dan A1 mitra kita pecah, dibikin grup tersendiri karena ada perbedaan terapi ya. A1 pekerja mendapatkan konseling spesialis gizi, A1 mitra kerja mendapatkan forum grup diskusi. Jadi di sini dipisah dan apresiasinya pun dipisah. Untuk A2 dan A3 jumlah terbesar, ada 227 orang di A2, A3 217 orang, B1 pekerja 25, B1 mitra kerja 36, B2 56, dan B3 53 orang. Nah, ini pencapaian kalori per bulan. Peserta harus mencapai minimum 1.600 kalori untuk mendapatkan cukup. Tetapi observer akan mengingatkan supaya peserta bisa mencapai di atas 2.400 kalori. Olahraga yang mencapai lebih dari 4.000 kalori tidak akan dinilai lebih ya. Maksimum adalah skor 4. Jadi kalaupun olahraganya sampai mendapat 8.000 kalori per bulan, skornya tetap 4. Jadi tidak ada kompetisi mencapai meraih kalori terbesar ya, tapi dibatasi sampai 4.000 kalori. Karena pencapaian 4.000 kalori per bulan itu sudah sangat istimewa. Untuk skornya, apabila dalam 8 bulan itu peserta mendapatkan skor 4 terus, maka dia akan mencapai 32 ya, 4 kali 8. Maka skornya adalah 100. Apabila skornya cuma cukup dari 1.600, maka kalau 8 bulan dia akan memperoleh skor 25. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, usahakan paling sedikit mendapatkan skor 1, karena hanya skor 1 minimum yang akan mendapatkan apresiasi nanti. Dan kalau sampai 8 bulan berarti 8 skornya ya, minimum 25 skor atau mendapatkan poin 8. Nanti setiap bulan para peserta di grupnya masing-masing akan mendapatkan pengumuman hasil pencapaian kualitas olahraga dari observer. Seperti contoh di sini misalnya Muhammad Dias, grup A1 dengan pencapaian kalori 4.500 itu masuk mendapatkan skor 4. Istimewa. Contoh lain misalnya Agung Waluyo, Dr. Agung Waluyo di grup A1 dapat skor 1.600 sebulan, maka skornya 1 termasuk kriteria cukup. Hendy Rahmat misalnya dari zona 7, grup A1 dapat 1.200 kalori, itu kurang, maka skornya 0. Nah, ini diharapkan tidak ada yang merah ya, tidak ada yang merah, diharapkan paling sedikit dapat 1.600 kalori. Apresiasi, dalam 4 bulan pertama kita akan memberikan apresiasi sebagai partisipasi ya. Jadi apresiasi itu diberikan kepada peserta dengan minimum skor 3. Jadi kalau 4 bulan itu sebenarnya paling sedikit 4 skornya. Tetapi karena ada bulan puasa kita kurangin menjadi minimum 3 skornya. Dan paling sedikit per bulan 1.600 kalori. Apa apresiasinya? Kita akan berikan voucher MAP senilai souvenir yang akan kita berikan di acara penutupan. Jadi diberikannya tidak di bulan keempat, tapi nanti setelah acara penutupan. Kemudian juga pengumuman hasil itu juga akan di-broadcast setiap awal bulan melalui broadcast email. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik, nanti muncul kategorinya, kemudian grupnya, dan silakan melihat berapa pencapaian dan berapa kualitas olahraganya. Nah, untuk peserta fat loss akan dilakukan penilaian akhir di bulan Desember.
pencapaian olahraga itu bobotnya 20%. Jadi kalau tadi nilainya 100, maka dikalikan 20%. Jadi nilainya 20 ya. Kemudian berat badan poinnya 40% dan akan dilakukan tes akhir. Jenis apa saja yang akan dilakukan? Nah, ini tesnya ya. Jadi olahraga apapun, sebebas apapun olahraganya, Bapak dan Ibu harus sempat melatih olahraga yang 3 ini. Yang pertama berlatih wall sit. Ya, mungkin setiap sebelum olahraga 30 detik sampai 1 menit berlatih. Kemudian plank dan berlatih mengangkat barbel ya. Kalau untuk laki-laki dites nanti 17,5 kg sampai 18 dan wanita 10 kg. Alat tes untuk barbel bicep curls itu alatnya sama. Ya, kita siapkan alatnya baik di kantor, zona 7, zona 5, zona 6, offshore, onshore, semuanya sama. Nanti kita siapkan alat tesnya dengan berat yang sama. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu, sebebas apapun olahraga yang dilakukan, berlatihlah untuk menyempatkan waktu latihan wall sit, plank, dan berlatih mengangkat barbel. Tujuannya apa? Wall sit ini untuk mengukur kekuatan otot paha dan kekuatan otot statis. Kemudian untuk plank, mengukur kekuatan perut, otot perut ya. Kemudian otot tungkai dan otot lengan. Itu wall sit dan plank ini untuk mengukur kekuatan otot statis, sementara bicep, barbel ini untuk mengukur kekuatan dinamis ya. Ini yang diwakili otot bicep ya. Oke, kita lanjut kepada skor-skor yang akan dinilai. Untuk plank siku itu kalau mampu bertahan 60 detik itu skornya 25. Maksimum 3 menit ya, skor 180 detik. Sama dengan wall sit, demikian juga apabila mampu 120 detik berarti skornya 60 dan maksimum 3 menit. Untuk berat badan di atas 20 kilo skornya 100 dan otot bicep itu kekuatan repetitif maksimum 100 kali. Jadi hitungannya per 10 ya, dengan istirahat 60 detik. Oke, kita lanjut sekarang ke muscle fitness program. Ini untuk peserta dengan BMI di bawah 25, dimasukkan ke dalam muscle fitness. Peserta harus memiliki aplikasi MapMyRun dan olahraga yang dimonitor hanya weight training general. Pilihan olahraganya kekuatan strength umum, karena ini akan mencakup berbagai macam olahraga yang diukur. Pengeluaran energi kalori menjadi aspek penilaian dan setiap tengah bulan dan akhir bulan akan diingatkan oleh observer untuk pencapaian kalorinya. Jenis olahraga yang akan dimonitor, yang pertama olahraga kekuatan tanpa beban, ya bisa melakukan yoga atau peregangan, ya ada senam. Kemudian jenis olahraga calisthenics bisa push up, sit up, pull up, plank, wall sit, ya. Dan olahraga barbel atau dumbbell. Cara melakukan monitoringnya adalah Bapak dan Ibu harus spesifik mengarahkan MapMyRun-nya ke training general ya Pak, strength training general ya, karena yang akan direkam hanya itu oleh observer. Observer memiliki alat monitor yang hanya merekam strength training general. Caranya sebagai berikut. Ini MapMyRun diklik. Kemudian pilih olahraganya, kemudian pilih lihat aktivitas dan pilih semua dan lihat sesi angkat beban ya. Setelah itu setelah latihan angkat beban klik, maka akan muncul latihan kekuatan atau strength training dalam bahasa Inggris di beberapa HP berbahasa Inggris strength training. Kemudian pilih latihan kekuatan umum. Jadi hanya kekuatan umum yang akan dimonitor dan akan terekam. Di luar itu tidak akan terekam. Bukan berarti Bapak dan Ibu tidak boleh berolahraga lain, tetapi hanya olahraga inilah yang akan direkam. Jadi sempatkan untuk berlatih kekuatan umum tadi. Ya. Kemudian berapa kalori standar yang harus dicapai? Peserta harus mencapai minimum 1.200 kalori, lebih rendah dari fat loss ya.
tetapi peserta akan dimotivasi untuk bisa mencapai 1.800 kalori per bulan. Skornya sama, apabila skornya mencapai di atas 3.000 setiap bulan, skornya 4 kalikan 8 dapat 32. Ya, 100 paling besar. 32, pencapaian 32 dengan skor 100 paling besar. Nah, kemudian apresiasinya sama pada bulan ketiga, 4 bulan pertama, bagi yang mendapatkan skor 3 akan mendapat apresiasi dengan pencapaian skor 1.200 kalori per bulan. Apa apresiasinya? Yaitu voucher MAP senilai souvenir olahraga yang akan dibagikan pada saat acara penutupan. Jadi dikumpulkan di akhir ya. Kemudian ini adalah observernya. C1 itu dipecah menjadi 7 grup, C2 dipecah menjadi 5 grup, dan C3 dipecah menjadi 2 grup. Untuk D1 untuk wanita, D dibagi menjadi 3 grup, D2 dibagi menjadi 2 grup, dan D3 adalah peserta tersedikit, ya hanya 14 orang dengan observer Ibu Mariani. Ini jumlah pesertanya, C1 131 orang, C2 139 orang, C3 45 orang, D1 56 orang, D2 48 orang, dan D3 14 orang. Nanti setiap bulan peserta akan diumumkan seperti yang tampil di layar. Misalnya Yayan ya, muscle fitness, berlatih olahraga cukup bagus dengan pencapaian 2.500, mendapatkan skor 3, maka masuk kualitas sangat baik. Daud Juliawan misalnya C3, grup C31, pencapaiannya 1.100, maka skornya 0 karena tidak mencapai 1.200. Selain itu juga akan diumumkan melalui broadcast di email yang bisa diakses oleh setiap peserta ya. Di akhir, muscle fitness akan melakukan tes juga sama. Yang dites adalah pencapaian olahraga itu bobotnya 30%, sementara hasil tes kekuatan otot 70%. Laki-laki dan perempuan dipisah ya. Untuk wanita, tesnya adalah wall sit, plank, dan barbell bicep. Beratnya untuk wanita ini 10 kilo, sementara laki-laki 17 kilo. Nah, untuk laki-laki di muscle fitness ditambah dengan push up ya, ditambah dengan tes push up. Jadi ini berurut tesnya, wall sit, plank, push up, kemudian barbell ya, dites seperti itu siklusnya. Nanti cara tesnya adalah sebagai berikut, tidak sesuai dengan gambar. Untuk plank sama seperti gambar. Untuk wall sit seperti pada gambar, tangannya lurus ke depan dan badan beserta tungkai atas membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk push up itu push up hand release push up ya, hand release push up. Jadi push up-nya itu setelahnya sampai di lantai harus diangkat. Jadi dadanya yang menyentuh lantai. Jadi semuanya terukur sama ya. Sementara untuk barbell, posisi lengan lurus sampai dengan mengangkat beban ke arah dada. Seperti itu tesnya. Ini skornya sama untuk push up tambahan. Apabila mampu melakukan push up 40-41 kali, maka nilainya 55 skornya. Sekarang kita jelaskan apresiasi. Di akhir kegiatan setelah 8 bulan, tahap 1 adalah apresiasi di 4 bulan pertama dengan minimum skor 3. Apresiasi akan diberikan di akhir pada saat penutupan. Kemudian apresiasi kedua adalah semua peserta. Semua peserta yang mencapai skor 8, artinya 1 per bulan, skor 1 per bulan, akan mendapatkan apresiasi voucher ya senilai baju olahraga seperti tahun lalu ya. Dan yang terakhir berbasis hasil. Berbasis hasil fat loss program, apresiasi diberikan berdasarkan total skor olahraga, penurunan berat badan, dan hasil tes kekuatan otot. Untuk muscle fitness berdasarkan total skor olahraga dan tes kekuatan otot. Ini jumlah pembagian hadiah secara proporsional. Untuk A1 pekerja, jumlah 91 orang, hadiahnya disiapkan 5.
5 pemenang. A1 mitra kerja 81 orang, disiapkan 5 hadiah atau 5 pemenang. A2 227 disiapkan 10 pemenang. A3 217 orang disiapkan 10 pemenang. B1 pekerja 25 orang, 3 pemenang. B1 mitra 36 orang, 3 hadiah. Untuk B2 dan B3 itu 3 hadiah masing-masing. Untuk C1, C2 10 hadiah masing-masing. C3, D1, D2, dan 3 karena jumlahnya peserta sedikit disiapkan masing-masing 3 hadiah. Ini adalah apresiasinya. Jumlah 58 pemenang. Juara 1, 2, dan 3 ada 14 masing-masing bernilai juara 1 4 juta, juara 2 3,5 juta, dan juara ketiga 3 juta. Penilaian ini pemenang ditentukan berdasarkan rapat panitia dengan pertimbangan banyak aspek termasuk variabel-variabel nilai tambahan jika diperlukan. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka kita akan melihat hasil pengukuran antropometri. Misalnya di grup C atau D ada yang sama, maka kita akan melihat massa otot bertambah atau tidak. Ini apresiasi 8 bulan. Konsisten 8 bulan, minimum skor 8, akan mendapatkan voucher senilai baju olahraga. Dan untuk hasil akhir berdasarkan hasil pengukuran dan tes, dihitung skor tertinggi berdasarkan ranking, jam tangan, dan voucher olahraga. Jadi ini hadiahnya 14 hadiah, juara 1 senilai 4 juta masing-masing. 14 hadiah, juara 2 3,5 juta masing-masing. Dan 14 hadiah untuk juara 3 3 juta masing-masing. Dan terakhir, semua peserta yang mencapai skor, untuk yang juara 4 sampai 10 itu akan mendapatkan nilai voucher 1 juta rupiah. Terakhir, sebagai penutupan, ini adalah olahraga advance yang ini insya Allah akan kita laksanakan melihat situasi dan kondisi sambil berjalan waktu. Ada 4 kegiatan olahraga berat yang akan kita coba laksanakan. Yang pertama adalah kompetisi maraton 21 km di bulan Juli, hiking 10-15 km di bulan Agustus 2024, kemudian mendaki gunung dengan ketinggian 2.665. Ini rencananya adalah Gunung Papandayan Summit, dan terakhir touring bersepeda 100 km. Insya Allah akan menempuh jarak dari Tasikmalaya hingga Pangandaran sejauh 100 km. Untuk olahraga berat ini ada syarat, 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan harus berlatih dan akan dimonitor oleh observer. Untuk kompetisi maraton, laki-laki wajib latihan lari dengan target 60 km per bulan. Dalam 60 km 1 bulan. Untuk wanita, targetnya 40 km dalam 1 bulan. Siapa yang mencapai target itu boleh mengikuti kompetisi. Nanti kompetisinya akan dibagi menjadi 3. 2 bagi laki-laki, yaitu di atas 40, di bawah 40, dan 1 grup wanita, ya karena wanita pasti jumlahnya sedikit. Kemudian untuk hiking, siapa saja peserta yang boleh ikut hiking adalah peserta yang terlatih, memiliki kesehatan yang cukup baik, dan telah berlatih multisport mencapai 3.600 kalori untuk laki-laki dan wanita 3.200 kalori. Berlatih selama 1 bulan. Yang mencapai kalori tersebut boleh mengikuti hiking pada bulan Juli. Kegiatan tidak bersifat kompetisi tetapi bersifat kolaborasi. Mendaki gunung Papandayan Summit, laki-laki wajib berlatih lari 50 km dalam 1 bulan. Wanita berlatih lari 40 km per bulan dan akan dilaksanakan bulan Agustus. Kegiatan tidak bersifat kompetisi tetapi berkolaborasi. Kemudian touring sepeda untuk laki-laki wajib menempuh 240 km per bulan latihan dan wanita 160 km per bulan. Di tanggal di bulan Agustus, ya, itu bukan 1 bulan. Maaf, ini ada kesalahan sepertinya di touring itu kalau ini maaf salah ya, targetnya ada sekitar kalau laki-laki itu 50 km per minggu,
dikalikan 4 berarti 200 km ya untuk laki-laki. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Dias. Ya, terima kasih Dokter Pedi. Baik, kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelum langsung by raise hand, mungkin akan saya bacakan yang dari kolom chat terlebih dahulu ya. Salah satu aspek penilaian untuk program fat loss. Ya, nanti digantian ya, Mas. Oke. Dokter Dias, tadi Ya. banyak teman-teman yang nanya materi yang tadi disampaikan Dokter Pedi, bisa kita share ya di kolom chat aja materinya. Bisa, Pak. Bisa nanti ya? akan di-share ke WA grup ya? grup grup Oke. kalau untuk PowerPoint-nya. Oke, lebih bagus. Ya, makasih. Siap. Oke. Ada pertanyaan ini mungkin akan banyak pertanyaan juga di teman-teman di masing-masing grup ya. Izin bertanya Pak, burn kalori kan salah satu aspek penilaian untuk program fat loss. Tetapi aplikasi saya terdapat kendala. Burn kalorinya tidak terrecord. Mohon solusinya Pak Dokter. Terima kasih. Bentar, Pedi, izin Kalori tidak menyampaikan. Berarti pengisian profilnya belum lengkap, berat badan, tinggi badan belum diisi, mohon dicek. Nanti silakan tanya ke observernya ya caranya ya. Saya kira itu Dok Dias. Jadi itu kalau kalori tidak terukur berarti profilnya belum lengkap ngisinya, berat badan, tinggi badan sama ukurannya metrik belum diisi itu Mas Dias. Oke, siap. Terima kasih Dokter Pedi. Semoga menjawab untuk teman-teman ya. Jadi pastikan profil yang map myRun-nya itu sudah terisi full ya. Dan matriksnya juga benar. Gitu ya. Jadi dalam bentuk kilogram dan senti untuk tinggi badannya. Oke, selanjutnya kita ke teman-teman yang raise hand. Dari Pak Ari Wibowo dulu, silakan. Ya, Mas, izin nanya Mas, untuk terkait ini kan kalau yang tadi yang fat loss itu kan yang BMI-nya lebih dari 25, terus kalau yang muscle weight apa itu dia? Yang BMI di bawah ya itu ya. Nah, itu saya mau nanya kalau untuk aplikasinya tadi yang di record tadi saya sempat blank ya layarnya soalnya tadi kalau untuk yang di aplikasinya itu pilihnya general gym ya atau apa tadi ya sebutnya tadi kalau nggak salah dengar tuh Pak. Strength training. Strength training. Boleh dilihat lagi nggak Mas slide yang tadi Mas? Nanti kita share ke grupnya ya caranya ya, ditanyakan ke observernya. Jadi caranya pilih olahraga, terus pilih kekuatan angkat beban, pilih kekuatan, terus itu pilih kekuatan general atau kekuatan umum, strength training umum. Saya tampilkan slide ya. Ya boleh Dok. Saya tampilkan slide. Ini slide saya masih muncul. Ini masih muncul sih Dok. Oh masih muncul. Belum Siap. pindah. Bentar, saya pindahkan ke cara ini. Ini ya. Oke, kita tampilkan ya. Saya slide show ya. Siap. Sesi angkat beban ya. Angkat beban. Mana ya sesi angkat beban tuh? Oh, yang ini ya. Bicep, dada sama tungkai ya ini ya. Setelah angkat beban, pilih latihan kekuatan. Latihan kekuatan. Pilih latihan kekuatan umum. Yang ketiga, oke, siap. Ya, ini tujuannya supaya jenis olahraga beban bisa terekod dan kalorinya secara statistik rata-ratanya dapat gitu ya. Bisa yoga juga, bisa barbel, bisa calisthenics, semuanya umum bisa direkod.
Saya berharap dalam cara merekor kekuatan ini adalah kejujuran ya. Jadi ketika kita mulai olahraga, start dari mulai pemanasan, kemudian angkat beban atau olahraga muscle. Setelah selesai pendinginan baru matikan. Jangan lupa nggak mematikan. Kalau nggak mematikan nanti kalorinya terus bertambah. Ya. Terima kasih, Mas Dias. Saya kembalikan ke Mas Dias. Oke, terima kasih Dokter Pedi. Bagaimana Pak Aris, cukup jelas? Sudah cukup jelas Mas, makasih Mas. Jelas banget Mas. Oke, kasih. Oke. Nah, sebenarnya kalau memang masih bingung ya, kalau mau dilihat bisa diklik di icon piala itu juga bisa dilihat di challenge-nya. Itu ya, di tantangannya nanti diklik, di scroll aja paling bawah, nanti kelihatan ada opsinya. Harus untuk apa? Baik. Selanjutnya yang raise hand, silakan. Saya karena terlalu banyak nggak muncul namanya. Nixon. Oke, silakan. Pak Ya, Nixon. saya Nixon. Selamat sore, Dr. Dias. Ya, sore. Silakan, Pak. Dari zona 5. Mungkin saya mewakili kawan-kawan yang ada di lapangan ya. Jadi beberapa pertanyaan dari saya mengenai yang pertama aplikasi MyRun. Saya beberapa kali coba di lokasi, mungkin kalau yang di station mereka sudah steady di sana tidak bermasalah. Tapi kami yang ada seperti di rig atau di sipap, kami mempunyai sedikit masalah untuk aplikasi MyRun. Jadi kenapa nggak diberikan option seperti menggunakan Strava? Karena Strava itu lebih mudah untuk didapatkan atau aplikasinya berjalan dengan baik waktu di lapangan. Yang kedua, tadi untuk pengukuran yang plank, terus angkat beban, juga beberapa ukuran itu kan dilakukan di darat ya dok, di kota atau di kantor. Bagaimana kami yang ada di lapangan? Dari saya cukup itu dulu. Terima kasih dok. Baik, Pak Nixon, terima kasih. Mungkin Dokter Pedi yang ingin menjawab, silakan dok. Ya baik, terima kasih Pak Nixon. Kami sudah berusaha mempelajari Map MyRun, Strava ya. Strava itu tidak bisa merekod treadmill, tidak bisa merekod cycling indoor, tidak bisa merekod senam, dan sebagian besar hanya bisa merekod olahraga yang bersifat bergerak atau mempunyai kecepatan. Jadi Strava itu olahraganya sepertinya tidak seluas Map MyRun. Sementara peserta kita seregional 2 ini berbagai macam kalangan ya, ada yang hanya berolahraganya jalan kaki, ada yang treadmill di rumah, ada yang senam, ada yang dumbbell, dan berbagai macam olahraga. Jadi kami memilih Map MyRun karena cakupan olahraganya sangat luas. Yang kedua, penggunanya juga sudah cukup banyak ya. Dari mulai awal kegiatan kita ada 300 sampai 600, kemudian terakhir ada sekitar 800 orang yang sudah menggunakan Map MyRun dan sudah terbiasa dengan itu. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, untuk pengukuran sudah kami petakan zona 5, zona 6, zona 7 itu kita siapkan juga ke offshore. Jadi peralatan sudah kita siapkan. Kalau plank sama wall sit itu kan tidak perlu alat, sementara barbell itu kita siapkan alatnya. Nanti dikirim ke tempat dan sudah dipetakan oleh dokter zona masing-masing. Demikian Pak Nixon. Baik dok, terima kasih banyak infonya. Baik, terima kasih Dokter Pedi. Pak Nixon, cukup jelas ya Pak? Jelas dok, cukup. Okay. Terima kasih banyak infonya. Baik. Selanjutnya yang raise hand lagi, boleh? Saya tadi raise hand. Boleh Pak, silakan Pak. Maaf, soalnya saya nggak kelihatan. Selamat sore, saya Oki, Regional 2.
Pertanyaannya ada beberapa nih, sebenarnya saya sudah tulis di chat, tapi ya nggak apa-apa lah, kita sebut aja. Untuk yang pertama, untuk fat loss, apabila kita melakukan latihan beban juga, misalnya latihan beban itu dengan alat-alat di gym gitu ya, yang bukan yang freestanding, istilahnya itu chest compression dan lain-lain, itu direkamnya bagaimana caranya, atau kettlebell gitu direkamnya bagaimana caranya? Apakah pakai yang tadi umum aja atau spesifik untuk leg raise dan lain-lain gitu? Nah, itu pertanyaan pertama. Saya lanjut pertanyaan berikutnya atau gimana? Silakan Pak. Itu ya, yang pertama, kalau andai kata ikut fat loss, kegiatan-kegiatan di gym itu direkamnya bagaimana? Yang kedua, kalau untuk ikut touring sepeda, rasanya sih kilometer saya cukup ya, maksudnya untuk itu ya. Tapi kendalanya kalau untuk peloton, kecepatan saya terlalu rendah gitu, maksudnya dibanding dengan anak-anak muda sekarang, saya udah 60 ya hampir. Itu masih boleh ikut apa enggak? Baik Pak. Baik. Itu aja pertanyaannya dua dulu. Nanti yang lain saya lanjutkan di WA grup aja. Siap Pak. Baik, terima kasih. Itu contoh Pak. Beliau semangat ini luar biasa sebagai teladan ya. Mantap Pak, mantap. Mantap Pak. Ya, kalau mungkin Dokter Pedi silakan Dok. Jakarta Cirebon sih bisa lah, saya masih naik sepeda. Wais mantap. tapi terima kasih. Rendah. Baik, saya jawab ya, Dok Dias. Ya, mengenai teknik perekaman ya, jadi untuk map my run itu ada dua mekanisme perekaman. Yang pertama adalah olahraga yang menggunakan GPS, yaitu dia bergerak, berlari, bersepeda, berjalan kaki. Itu parameter kalori yang akan keluar itu berdasarkan perhitungan variabel dari kecepatan, jarak, heart rate, kemudian suhu dan lain-lain, banyak sekali variabel, maka muncullah kalorinya. Sementara olahraga yang tidak bergerak seperti gym dan tidak ada GPS-nya, olahraga yang keluar adalah olahraga berdasarkan statistik, jadi kalori per menit. Jadi kalaupun misalnya, mohon maaf, Bapak tidak berolahraga tetapi meng-on-kan itu, dia akan mengukur dengan sendirinya. Nah, di sinilah kelemahannya Map My Run. Ya, jadi di sini kami tidak anggap aja percaya kepada semua teman-teman, karena toh kita sudah tujuannya kita ingin sehat semua. Kita ukur caranya adalah ketika kita mau berolahraga, mulai dari pemanasan, senam, stretching, kita sudah mulai on kan olahraga yang dipilih. Misalnya olahraga, ini kan fat loss ya, olahraga misalnya barbel ya, misalnya angkat beban. On kan, kemudian dia akan mengukur kalori per menit secara statistik yang akan keluar begitu. Setelah selesai olahraga, misalnya 15 menit atau 20 menit setelah penurunan, matikan ya. Dan itulah kalori akan terekod, kemudian di save, maka akan terkirim ke observer fat loss gitu. Jadi caranya seperti itu. Di sini kelemahannya, makanya hasil akhir dari fat loss ini, kalori olahraga itu bobotnya kami kasih hanya 20%. Tetapi hasil penurunan berat badan dan hasil tes olahraga itu bobotnya masing-masing 40%. Ini mengingat karena Map My Run dari sisi ini banyak kelemahan ya, bisa berbohong orang untuk melakukan pengukuran kalori tersebut. Itu yang kedua. Mengenai touring bersepeda. Silakan. Bersepeda touring itu rencananya bukan untuk berbalap-balapan, tapi kita mau tur sambil berekreasi. Jadi itu akan ditempuh 100 km ya, kita akan tunggu sampai finish gitu kan. Kita siapkan segala fasilitas, pendampingan, penginapan, kita siapkan semuanya. Tapi syaratnya harus berlatih 1 bulan dengan pencapaian minimum 50 km per minggu untuk peserta, dan berarti 200 km per bulan. Siapa yang mencapai latihan 200 baru boleh ikut touring gitu. Tapi mohon maaf, ini kita masih dalam rencana sudah matang, anggaran sudah siap, tapi kita lihat situasi dan kondisi nanti ya Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Siap. Satu pertanyaan lagi Pak, untuk kita tidak perlu pakai monitor kan ya? Maksudnya pakai Garmin atau, karena saya pakai bisa. Amazfit gitu, saya pakai. Tapi diwajibkan nggak? Enggak kan? Bisa, boleh. Untuk olahraga ini
bisa connect langsung dari jam tangan Sunto atau Garmin, itu bisa connect ke Map My Run. Bisa dikonekkan. Iya, karena Amazfit saya nggak connect. Saya coba Kalau waktu tidak connect berarti harus dibawa kemana-mana itunya, apanya? HP-nya. Handphonenya, iya. Iya. Jadi tidak harus pakai monitor heart rate dan lain-lain gitu ya. Oh ya, tidak perlu, tidak usah. Itu untuk monitor kesehatan kita sendiri sebenarnya, Pak. Ya udah, oke, terima kasih. Ya, Dok Dias, sudah cukup ini jam 3. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin lewat observer ya, nanti kita. Masih ada yang raise hand, Mas Dias? Yang raise hand, kayaknya udah semua yang raise hand ya Pak Nixon. Oke, baik, kalau begitu saya kembalikan ke Dok Dias ya. Terima kasih Dok Dias. Baik, Dr. Teddy, terima kasih. Oke, udah cukup jelas ya yang disampaikan. Oke, saya anggap cukup jelas ya Pak Ogi. Nanti selebihnya apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat ditanyakan ke observer masing-masing. Mungkin mau ada jawab yang dari kolom chat lagi, Dok? Oke. Mungkin terakhir ya, karena sudah menunggu. Ya. Ya. Nah, ada pertanyaan dari ini pelari kita dari seberang dari Sumatera, Dok. Izin Dok, mau tanya untuk kategori lari 21 km itu termasuk kompetisi ya? Jadi yang challenge tadi apakah kompetisi atau enggak nantinya? Ya, jadi kalau mau ikut kompetisi, itu kompetisi olahraga akan tetap terekord ya. Kalau lari 21 km kan yang kita monitor oleh observer ada kalorinya. Tetapi ada observer lain khusus lari nanti dari Bapor yang akan memonitor jarak. Jadi ikut di challenge jarak. Jadi challenge jaraknya akan termonitor oleh observer dari Bapor, sementara kalorinya akan masuk ke observer fat loss atau muscle fitness gitu. Jadi satu kali jalan bisa terekor oleh 2 tempat gitu. Terus Mas Dias apa lagi? Oke. Pertanyaan lain sudah banyak dijawab sebenarnya, Dok. Baik, mungkin itu saja ya. Kalau saya lihat dari kolom chat sudah terjawab. Ada di bawah tuh Dok Dias. Sepedanya boleh bebas. Tidak harus mountain bike, road bike sama Sally gabung. Kita touring bareng-bareng. Asik, kalau touring mah ikut lah, insya Allah. Bagaimana kalau sudah daftar tapi tidak masuk grup WA, berarti tidak melakukan pengukuran atau telat karena data sudah masuk ke ICT. Ya. Ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak Ibu. Kalau naik sepedanya boleh dituntun ya. Nggak kuat nanjak. Tidak kuat disiapkan tim sweeping naik mobil. Oke. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:07 dan sudah waktunya kita untuk beristirahat ya. Mungkin itu saja dari pertemuan technical meeting kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan menjadi motivasi kita selama kegiatan kita 8 bulan ke depan. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, di masing-masing setiap WhatsApp group ada observer yang sudah dilatih oleh Dr. Pedi langsung. Silakan bertanya di grup WhatsApp tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak
Alam, Dr. Pedi atas penyampaiannya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dias, Bapak Ibu semua sehat selalu. Bagi yang berpuasa, selamat melanjutkan puasa. Semoga berkah ya sampai dengan akhir Ramadan.